Wahdatul wujud itu artinya wujud yang satu. Itu maknanya wujud yang satu itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu artinya Allah itu esa atau tunggal. Jadi keesaan dan ketunggalan Allah itulah yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Karena dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud semata. Selain daripada dirinya tidak ada dan tidak wujud. Kalau ada selain daripada dirinya yang wujud, berarti telah ada dua wujud di situ. Lalu di mana letaknya kita akan mentauhidkan Allah di sana? Pada saat seseorang mengatakan ada wujud yang lain daripada wujud Allah, maka pada saat itu dia sudah menyandingkan dirinya dengan Allah. Bahkan Ustaz selalu katakan, ketika masih ada wujud yang lain selain daripada wujud Allah, pada saat itu dia telah merampas dan merampok haknya Allah itu sebenarnya. Jadi makna wahdatul wujud itu jangan kita salah menyikapi dan memahaminya. Makna wahdatul wujud itu sebenarnya bukanlah seperti yang kita dengar dan kita pahami selama ini. Artinya yang kita dengar dan kita pahami selama ini, wahdatul wujud itu adalah dua wujud menjadi satu diri, atau dua wujud menjadi satu wujud dia. Seperti kita lihat ya, Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halat, kemudian namanya Ibnu Arabi yang dikenal namanya dengan wahdatul wujud, Abu Mansur Al-Halat itu dengan hulul, kemudian Syekh Siti Jenar dengan manunggaling kaula Gusti, ya. Bukan berarti manusia itu menyatu dengan Tuhan, atau Tuhan itu menyatu mengambil tempat pada manusia. Kalaulah orang memahami wahdatul wujud itu manusia nyatu dengan Allah, atau Allah lebur ke dalam diri manusia, yang dikenal pahamnya dengan namanya hulul atau itihad atau manunggaling kaula Gusti atau wahdatul wujud yang dibawa dan disampaikan oleh Ibnu Arabi, itu suatu hal yang keliru dan salah. Karena dalam hidup ini sebenarnya yang kita pahami tidak ada namanya dua wujud menjadi satu wujud di situ. Ya, dari sejak mula jadinya kata Ustadz itu diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah cuma yang ada, Allah yang cuma yang wujud, maka kewujudan Allah itu disebut namanya wahdah, esa dan tunggal. Maka di situ Allah pernah menyampaikan tentang ketunggalan dirinya, keesaan dirinya, tentang kewahdatul wujudan dirinya. Pada saat belum ada namanya alam ini, ya, belum ada namanya aras, luh, kursi dan mahfuz. Jangankan aras, luh, kursi dan mahfuz, yang namanya surga neraka juga belum ada. Jangankan namanya neraka, nur juga belum ada. Jangankan namanya nur, Tuhan yang bernama Allah itu juga belum ada. Maka yang ada itu adalah yang maha ada. Yang maha ada itu aku. Bahkan kata-kata yang maha ada dan kata-kata aku juga nggak pernah ada sebenarnya. Memang nggak pernah bisa diingat, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dianalisa. Karena sesuatu hal yang kosong, sesuatu hal yang hampa. Baru kita bisa sebut, baru kita bisa ceritakan sesuatu apabila masa telah ada. Masa, waktu ada, itu karena telah ada namanya alam. Alam itu ada karena sudah ada namanya nur tadi. Maka inilah sebenarnya yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Nah, kenapa tidak pernah bisa disebut, diceritakan, dan dipahami? Karena memang alam nggak ada, masa nggak ada, waktu nggak ada, peristiwa nggak ada. Ya, dirinya saja belum disebut siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu hal yang kosong dan suatu hal yang hampa sebenarnya. Nah, disitulah kita mesti memahami bahwa ketika dirinya cuma yang ada, walaupun kata-kata dirinya cuma yang ada juga belum ada, namun kenapa kita bisa sampaikan?
Ketika kita sampaikan sebenarnya Allah ingin menceritakan tentang rahasia dirinya sebenarnya. Ketika Allah menceritakan rahasia dirinya, di situ letaknya Allah itu bersifat. Sifat itu artinya untuk menjelaskan tentang rahasia dirinya. Sesungguhnya, walaupun Allah itu sifat, namun sebenarnya Allah itu tiada bersifat. Kata-kata sifat itu untuk membukakan tabir rahasia dirinya supaya bisa dijelaskan dan diterangkan. Jadi kata Allah apa? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Wa ahbabtu an u'rafa. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Siapa diri aku sebenarnya? Kalau bahasanya, kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa sebenarnya yang Tuhan? Makanya aku ingin mengenal diriku. Ketika aku ingin mengenal diriku, wa khalaqtul khalqa liya'rifani, maka aku tajalikan diriku dari diriku sendiri. Tajali diriku itu adalah berupa nur. An-Nur itulah yang namanya Muhammad. Ketika aku mentajalikan diriku dari diriku sendiri yang bernama Muhammad, supaya Muhammad itu mengenal akan aku sebenarnya, bahwa akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Maka sejak mula jadinya sebenarnya, Muhammad dengan Allah itu tunggal. Muhammad dengan Allah itu esa. Kenapa Muhammad dengan Allah itu esa dan tunggal? Wahdatul wujud. Karena Muhammad itu tiada lain kenyataan diri Allah. Atau tajalli diri Allah. Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Ketika Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, yang di luar dirinya itulah disebut namanya dengan Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad itu? Kalau memang Muhammad dengan Allah itu esa. Muhammad itu adalah rahasiaku, kata Allah. Wasiri sifati wasifatilah ghairi. Kalaulah Muhammad itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sebenarnya itu adalah sifatku. Sifatku itulah sebenarnya tiada lain adalah diriku juga, atau Tuhan. Jadi Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan diri aku. Muhammad itu adalah kezahiran diri aku. Kalaulah Muhammad itu adalah kezahiran diri aku, tempat memandang tajalli aku, dan Muhammad itu sebenarnya adalah aku juga. Disitulah Muhammad itu sejak mula jadinya, sejak mula adanya, betul-betul dia itu tunggal dan esa. Bukan ada dua wujud lalu lebur menjadi satu wujud. Kalau pandangan zohir, memang ada dua nama. Ada namanya dua wujud. Karena ada Muhammad, ada Allah. Ada diri, ada Allah. Tapi hakikatnya Muhammad dan diri itu sebenarnya tiada lain adalah tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena Allah cuma yang ada. Sebab kalau tidak ada Muhammad, maka Allah pun tidak bisa dikenal. Allah pun takkan pernah bisa diceritakan. Makanya dikatakan dalam pemahaman kiasnya, ya, nyatanya Allah itu karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah. Nyatanya zat itu karena sifat, zohirnya sifat itu karena zat. Makanya Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah itu juga sebenarnya. Disinilah orang kadangkala memahami wahdatul wujud itu pada saat dia lupa dengan rahasia dirinya siapa, ya, adalah insan. Maka disitulah dia mengatakan bahwa insan itu lebur kepada Tuhannya. Sebenarnya insan itu bukan diri kita. Insan itu adalah Muhammad. Dan Muhammad itu sebenarnya adalah wujud diri Allah. Disitulah letaknya bahwa sejak mula jadinya yang ada itu hanya Allah. Yang tunggal itu hanya Allah. Yang esa itu hanya Allah.
Disinilah banyak manusia itu selalu tertipu dengan bentuk dan rupa sebenarnya.